Nadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala fi 'ulumihi wa nafa'ana wa nafa'ani fi dharaini amin. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lan tersebut ing dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya satamane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa kanjeng Nabi lahu maring Ibnu Abbas, ya gulamu he bocah, ini satamene ingsun iku u'allimuka muruki sapa ingsun kalimatin ing pira-pira kalimat ihfad ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah, yahfad ga mangka bakal ngreksa sapa Allah ing sira, ihfad ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah, tajidhu mangka bakal nemuaken sapa sira ing Allah tujahaka ing pangarep-ngarep sira. Ida sa'alta tatkalane nyuwun sapa sira pas'alillah maka nyuwun sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa idasta'anta lan tatkala kanyuwun pitulung sapa sira billahi kalawan Gusti Allah. Wa'lam lan ngawruhana sapa sira annal ummata satamane umat iku lawis dama'at lamun kumpul sapa umat iku lawis dama'at lamun kumpul sapa umat ala ayyang fa'uka ing atas yenta aweh manfaat sapa umat ka ing sira bisyai'in kalawan suwiji-wiji, bisyai'in kalawan suwiji-wiji, bisyai'in kalawan suwiji-wiji, bisyai'in kalawan suwiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis nulis ing syai' sapa Allahu Gusti Allah laka maring sira. Wa inistama'u lan lamun kumpul sapa umat ala ayyadurruka ing atas yen ta gawe melarat sapa umat ing sira bisyai'in kalawan suwiji-wiji lam yadurruka mangka ora bakal gawe melarat sapa umat ing sira illa bi syai'in kejaba kelawan suwiji-wiji qad katabahu kang teman-teman wis nulis ing syai' sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira. Rupi'at mangka den angkat apa al-aqlamu pira-pira qalam wajafat lan garing apa as-suhubu suhuf
Dalam hadis diceritakan annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi berkata, Kanjeng Nabi nyarios, Kanjeng Nabi ka Ibnu Abbas, ya gulamu, Ibnu Abbas, bocah. Sahur Kanjeng Nabi ka putrana Ibnu Abbas, inni u'allimuka kalimatin, sayang tosna kaula eta rek mamatahan, rek masihan petunjuk, rek masihan pangawruh ka anjeun kuman pirang-pirang kalimat. Saur Kanjeng Nabi ka Ibnu Abbas, kaula rek mere pitutur ka anjeun kuman pirang-pirang kalimat, kuman pirang-pirang pitutur. Di antawisna kudu ngaraksa anjeun, kudu ngaraksa anjeun Allah ka Gusti Allah. Yang dimaksud ngeraksa kepada Allah itu adalah harus menjaga sesuatu hal yang diperintahkan Allah dan meninggalkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah. Ketika telah menjaga atas semua perintah-perintah Allah dan menjauhi sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, yahfadka, maka Allah bakal ngaraksa ka anjeun. Maksudna urang kudu ngajaga kana perkara anu dipiwarang ku Allah. Urang kudu ngaraksa kana naon perkara anu diwajibkeun ku Allah, jeung ngajauhkeun kana perkara-perkara anu dibentuk ku Allah. Nah, ketika kita bisa menjaga kana amanat-amanat Allah, kana sesuatu perkara anu diparentahkeun ku Allah, jeung ngajauhan kana larangan anu dilarang ku Allah, tangtos Allah bakal ngaraksa. Ketika anjeun ngaraksa, wahai Ibnu Abbas, ngaraksa ka Allah, maka anjeun, cek Kanjeng Nabi, maka anjeun bakal mendakan kana naon-naon perkara anu diteangan ku anjeun. Alias ketika kita menjaga atas semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, maka kita akan menerima hadiah dari semua itu, karena kita akan menemukan sesuatu hal yang dicari oleh kita. Seperti urang ngadoa ka Allah, habis sholat ngadoa ka Allah, habis mujahadah berdoa kepada Allah, habis zikrul fajr berdoa kepada Allah, habis tahajud, habis doa berdoa kepada Allah, dan meninggalkan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, tidak berani meninggalkan sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah,
maka jangan merasa takut. Kita akan dipertemukan dengan sesuatu hal yang dicari, yang dipanjatkan oleh kita kepada Allah lewat doa. Ketika kamu berdoa, ketika habis sholat, habis mujahadah, habis qiyamul lail, Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa untuk kedua orang tua, maka doa itu akan dikabul oleh Allah. Maka orang tua kamu akan diampuni dosanya oleh Allah. Ketika kamu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Ya Allah berikan aku, berikan kami panjang umur, sehat badan, bi taatillah, di dalam taat kepada Allah, mesti Allah akan kabul. Ya Allah, Allahumma rzuqna rizqan wasi'an. Ya Allah berilah kami rizki yang jembar. Kamu meminta akan menemui doa itu terkabul oleh Allah ketika kita selalu menjaga sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu minta, mintalah kepada Allah. Curhat. Curhat itu kepada Allah. Ketika kamu curhat kepada Allah, selalu meminta kepada Allah, ketika menemui galau, ketika menemui hati tidak tenang, maka tempat yang paling tepat untuk dijadikan tempat curhat hanyalah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Meminta kepada Allah. Ketika kamu meminta kepada Allah, Allah bahagia diminta oleh makhluknya. Dan Allah senang ketika makin banyaknya kita meminta kepada Allah. Dan rahmatnya Allah itu besar dan banyak, tidak terhitung. Sama halnya seperti kita melemparkan jarum ke lautan, maka yang akan tampak hanyalah hamparan lautan, luasnya lautan. Itu bekas lemparan jarum tidak akan terlihat. Maka masih banyak, masih besar rahmat Allah ketimbang sesuatu yang diminta oleh makhluk. Jangankan satu makhluk, seluruh makhluk itu semuanya. Ketika meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengabul. Dan ketika semuanya meminta kepada Allah, Allah senang. Lain hanya dengan manusia. Ketika manusia meminta kepada manusia, satu kali oke dikasih, dua kali oke dikasih, tiga kali akan bosan. Contohkan aja oleh kamu minta kepada orang tua satu kali, ma minta baju ma, minta. Bulan lagi, ma bajunya hilang ma, minta lagi. Ketiga kali, ma baju lagi, mesti orang tua kamu akan ngomong, kok kamu emangnya mudah cari uang? Emangnya mudah cari nafkah, cari rezeki? Itu sulit. Kamu kok boros amat? Masa baju hilang bagian? Ternyata pas dilihat di jemuran, jatuh. Ternyata anaknya malas nyuci. Akhirnya yang disalahkan suudon. Suudon kepada siapa? Jangan-jangan diambil sama teman suudon. Padahal bukan diambil sama teman. Itu bajunya, pakaiannya jatuh, tapi hirup-hirup itu jangan malas hirupnya. Minta kepada Allah. Ketika wa'idha sta'anta, dan ketika kalian meminta kepada Allah, fasta'in. Nah, ketika meminta, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Gusti. Ketika minta kepada Allah, pasti Allah akan mengabulkan. Wabihi, lan ing Allah, nasta'inu nyuwun pitulung ingsun. Nyuwun pitulung
banyaklah curhatan kepada Allah. Jangan banyak curhatan ke manusia. Zaman sekarang orang tuh banyak curhat ke manusia lewat media, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat IG. Akhirnya semua orang itu tidak semuanya, orang itu tidak semuanya berpihak kepada kita. 1000 orang berteman, mungkin yang peduli paling berapa orang, tidak semuanya. 10%-nya mungkin tidak. Itu yang lainnya belum tentu mungkin berpihak kepada kita. Kita curhat, aduh, aku nih lagi galau, nah, pengen pulang nih, galau, curhat. Akhirnya kalau orang itu baik, pasti akan memberikan pitutur, akan memberikan petunjuk, akan memberikan sesuatu hal ketenangan. Apa? Sabar deh, sabar nak, sabar mas, sabar nok. Hidup ini perjuangan. Ada teh, kalau di pondok itu tidak kerasan. Yang penting kamu semangat, banyak meminta kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berjamaah, jangan tinggalkan ngaji, jangan tinggalkan khidmah, jangan tinggalkan taat. Maka kamu akan mencapai atas semua cita-cita. Kalau yang menanggapi orang yang tidak respon, orang yang tidak mendukung, paling menghancurkan kepada kita. Udah, kamu pulang aja. Enakan di rumah, main HP, enakan di rumah, bisa naik motor, enakan di rumah, bisa nongkrong. Akhirnya bujuk rayunya masuk. Yang rugi siapa? Kita. Yang salah curhat. Maka kalau curhatan itu harus kepada siapa? Kepada Gusti Allah. Pula pilih curhat kepada manusia. Tidak semuanya manusia itu berpihak kepada kita. Ada juga apa? Yang merasa puas. Makanya hati-hati kamu. Jangan sampai terlalu banyak apa? Terlalu banyak main di medsos untuk menguraikan isi hati kalian atau curhatan-curhatan. Cukup media untuk sebatas pengetahuan, supaya kita tidak tertinggal dengan keadaan zaman ini. Bukan untuk sesuatu hal yang berlebihan, yang tidak bermanfaat. Ingat, pertemuan sekarang ini kamu harus ingatkan, di antaranya kita harus menjaga sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah. Menjaga Allah, selalu mengingat Allah. Allah. Saking hebatnya Allah, kalimat Allah, ketika alifnya dibuang, Allah. Buang alifnya, lillah. Dari Allah, terusnya lillah, karena Allah. Buang lagi lamnya, lahu, hanya kepada Allah. Buang lagi lamnya, hu. Maka banyak orang yang dikir kopi, dikir dengan cukup dengan hu. Itu kalimat Allah. Allah, lillah, lahu, hu. Perbanyaklah mengingat Allah, dikir kepada Allah. Ketika orang banyak dikir, maka dia akan selamat. Salamatum minad darar, akan selamat dari kemadharatan, akan selamat dari celaka. Banyak yang celaka sebab dia tidak mengingat Allah. Ketika orang mati dan dia tidak mengingat Allah, ketika dia matinya tidak ingat kepada Allah, maka matinya ada dalam keadaan su'ul khatimah. Naudzubillah min. Ingat, jaga
sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi sesuatu yang dilarang, yang diperintahkan oleh Allah, dan telah menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan rasa takut. Allah akan mengabulkan atas permintaan-permintaan kalian. Mau minta apa? Curhatlah kepada Allah. Kapan waktu tempat curhat yang paling mustajab? Malam. Habis mujahadah malam, kamu duduk berdoa, munajat kepada Allah. Angkat kedua tangan. Baina sadra wa surah, angkat. Wa yasiru bisababa, isyaratkan dengan sababa, dengan menunjuk. Ya Allah, ya Allah, beri aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma rizqna ilman nafi'an ya Allah, wa qalban khashi'an ya Allah, hati yang khusyuk ya Allah, wa rizqan wasi'an ya Allah. Terus berdoa. Ketika kamu berdoa di tengah malam, sedangkan mereka-mereka yang gofil, yang lupa, lagi terlelap tidur, maka kabulnya doa akan diberikan kepada kalian. Kabulnya doa akan diberikan kepada kita ketika kita berdoa di tengah malam. Karena malam itu adalah syu'ul akhirah. Malam itu adalah pasar akhirat. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, bangunlah di waktu malam. Kalau pasar itu apa saja ada. Makanya kalau malam jangan tidur, bangun. Adatus sholihin, kebiasaan orang-orang yang saleh itu qiyamul lail. Malam dijadikan siang, siang dijadikan waktu untuk qailulah. Kapan qailulah? Ya jam 11. Jam 11 sampai waktu duhur. Kenapa harus ada qailulah? Qailulah itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang suka qiyamul lail. Tidur 1 jam di waktu siang sama hanya dengan tidur 2 jam di waktu malam. Tidur di waktu siang qailulah itu sangat bermanfaat. Karena apa? Karena setan tidak tidur di waktu siang. Setan tidak tidur di waktu siang. Qailulah. Makanya jam 11 qailulah. Kalau malam tidak boleh melebihi jam 11, harus tidur. Wajib itu. Karena apa? Karena kamu memanfaatkan waktu jam 3 harus bangun untuk mujahadah. Untuk berdoa. Berdoa untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk semua orang yang beriman. Ketika kamu terbiasa bangun malam, udah enak tuh, jembar hati kalian. Kalau orang banyak tidur di waktu malam, sumpah rumpek hatinya. Tahu? Jangan sampai banyak tidur di waktu malam. Bangun qiyamul lail. Ibunya Nabi Sulaiman, istrinya Nabi Daud, wasiat kepada anaknya Nabi Sulaiman. Apa yang diwasiatkan? Wahai anakku, jangan coba-coba kau meninggalkan salat di waktu malam. Jangan coba-coba kau meninggalkan qiyamul lail, bangun di waktu malam. Coba. Nabi Sulaiman, nabi yang paling kaya. Nabi Sulaiman, kerajaan Ratu Bilqis aja dipindahkan oleh Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis aja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman paling kaya. Nabi Sulaiman kaya kan? Tapi tetap Nabi Sulaiman tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan ibadah kepada Gusti Allah. Paham kan? Perbanyaklah apa? Perbanyaklah bangun di waktu malam
untuk qiyamul lail. Ingat, kalau kamu ingin hatinya jembar, hatinya bersih, perbanyak zikir di waktu malam, perbanyak mujahadah untuk mengambil kemanfaatan ilmu dan kebarokahan ilmu itu dengan mujahadah. Tidak cukup dengan ngaji, tapi tidak dibarengi dengan zikir, tidak dibarengi dengan mujahadah, maka ilmu yang didapat oleh kita takut-takut ilmunya tinggi tapi barokahnya sedikit. Tapi hebat ketika ilmunya tinggi, barokahnya banyak. Barokahnya banyak, ilmunya sedikit, akan hebat. Di waktu malam. Untuk apa? Untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud, untuk sholat hajat, untuk mujahadah, dan mendoakan kedua orang tua, mendoakan saudara-saudara kita. Suka mendoakan kamu kepada kedua orang tua? Suka meminta dimudahkan rezekinya orang tua kamu? Suka kamu memintakan panjang umur untuk orang tua kamu? Itu teruskan. Dan ketika kamu mendoakan kepada dua orang tua, awas ingat, sehebat apapun anak, sesukses apapun anak, setinggi jabatan anak, setinggi apapun jabatan anak, ketika tidak suka mendoakan kedua orang tua, dia akan mati dalam keadaan bangkrut. Man taraka da'i walidayhi maka habis. Barang siapa yang meninggalkan berdoa untuk kedua orang tuanya, awas ingat, akan terputus rizkinya. Rizki apa? Rizki dohir dan rizki batin. Rizki dohir, kehidupan kita susah dengan ekonomi. Rizki batin, kita akan krisis keimanan, takut-takut kita akan menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah min. Ingat, ketika ingin sukses, kuncinya mudah, cuma dua. Apa? Rajakanlah ibu bapak kalian. Rajakanlah guru kalian. Maka ketika kamu merajakan, menjadikan raja kepada orang tua kamu, kepada guru kamu, pasti kamu akan menjadi raja. Jangan coba-coba menghinakan dan merendahkan kedua orang tua, merendahkan guru. Ketika kamu merendahkan kedua orang tua, merendahkan guru, kamu akan hidup ada dalam keadaan rendah dan hina. Naudzubillahi min. Wallahu a'lam bishawab.